Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah penduduk Indonesia sekarang ini hampir 286 juta. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar itu juga diperlukan rumah-rumah yang sangat banyak. Sehingga sekarang ini sawah dijadikan rumah, kebun dijadikan rumah, hutan dijadikan rumah. Bahkan di kota-kota besar, kuburan pun dijadikan rumah. Sehingga kami berpikir bahwa kehidupan bangsa Jin itu sepertinya sudah mulai terpinggirkan. Sampai suatu hari kami pernah diminta meruqyah seseorang yang dia itu sedang sakit keras. Setelah kami meruqyah, malamnya itu kami bermimpi. Dalam mimpi itu kami tiba-tiba dipukul dan ditendang oleh seorang wanita yang setengah tua. Dia itu memakai kebaya, rambutnya panjang tapi agak ikal. Dan dia itu berkata, ini bagianku, kamu tidak usah mengganggu. Terus saya itu kembali dipukuli dan saya itu coba membalasnya. Saya hantam dia, saya pukul dia, tapi dia itu sepertinya tidak merasakan sesuatu apapun. Sampai tiba-tiba di tangan kananku ada bambu yang membaca ayat kursi. Kemudian saya tusukkan kepada wanita itu, kesakitan, terus dia itu pergi. Tapi yang saya ingat betul bahwa dia itu berpakaian kebaya, rambutnya panjang tapi agak ikal, setengah tua, dan pakai selendang yang merah menjadi ciri khas orang itu. Kami juga pernah diminta meruqyah ibu-ibu yang dia itu masih tetangga dengan orang yang saya ceritakan tadi. Setelah kami itu meruqyah ibu-ibu itu, malamnya kami juga bermimpi dan saya melihat dalam mimpi itu ibu-ibu itu dan anaknya itu terseret di pantai selatan sampai ke tengah, sampai ke dasar lautan. Sehingga kami harus mengambilnya di dasar laut di tengah pantai selatan. Di dasar laut itu saya itu melihat tebing-tebing yang sangat indah, gemericik air yang berbunyi yang sangat nyaring, sehingga saya ambil kedua orang itu terus saya bawa ke daratan. Qadarullah, beberapa hari kemudian saya mendengar bahwa dua orang itu yang saya mimpikan tadi tertabrak mobil, tapi alhamdulillahnya kedua orang itu tidak terjadi apa-apa. Alhamdulillah nyawanya selamat. Kami juga pernah diminta meruqyah ibu-ibu. Ibu-ibu itu sudah sakit parah, dicarikan dokter-dokter spesialis, tapi tidak ada hasilnya. Di malam pertama itu dibawa ke tempat saya, dan setelah kami ruqyah, malamnya itu kami mimpi, ternyata dalam mimpi itu ibu-ibu itu diikuti oleh anak kecil yang gundul, bertaring, telinganya lebar, matanya besar, yang mengikuti ibu-ibu itu. Terus saya berusaha menangkap dan mengejarnya, tapi anak gundul itu lari ke rumah tetangganya, sehingga selamatlah dia. Dan di malam yang kedua, ibu-ibu itu meruqyahkan lagi ke tempat saya. Dan di malam yang kedua itu kami juga bermimpi lagi. Kami bermimpi di lereng Gunung Lawu, dan di sana itu saya ditemui oleh seorang kakek-kakek. Dia itu berkata kepada saya, "Hei anak muda, banyak orang yang perlu bantuanmu." Saya itu menjawab, "Bantuan apa yang bisa saya bantu, kek? Tidak usah banyak tanya, pokoknya ikut saya." Saya itu dibawa ke tempat yang sangat gelap gulita, yang sangat sunyi di malam yang sangat gelap gulita lah. Di sana saya itu melihat banyak ribuan makam-makam, peti-peti mati, ruh-ruh. Di sana dia itu meneriaki saya, "Tolong saya, tolong saya, tolong saya, Mas. Saya itu ingin mati wajar dan dikuburkan bersama manusia-manusia pada umumnya." Dan malam itu kami hanya mampu membawa 3 ruh, 2 dewasa dan 1 anak kecil. Dan qadarullah, beberapa hari kemudian ternyata yang saya ruqyah ibu-ibu itu bersama suaminya, bersama 1 anaknya tertabrak mobil yang sangat kencang, tapi alhamdulillahnya tidak terjadi apa-apa. Saya baru ingat betul bahwa ternyata ruh-ruh itu sudah disandra oleh salah satu kerajaan jin. Setelah saya itu mampu membebaskan 3 ruh itu,
keluarga besar saya tuh diteror habis-habisan di alam mimpi maupun di alam nyata. Kami 3 hari berturut-turut melihat genderuwo, ada ibu saya diduduki genderuwo, kakak ipar saya tahu pocong, adik saya itu tahu manusia yang berwajah seperti babi, dan diteror-teror di alam mimpi. Juga di jam 2-3 malam itu di atas rumah itu sering terjadi ledakan-ledakan seperti mercon. Jam 12 malam itu ada gelas yang pecah, ketika dicari tidak ada apa-apa, dan ini berlangsung selama 1 bulan. Teror itu benar-benar sangat menakutkan, sehingga suatu hari setelah sekitar 1 bulan teror itu, saya itu bermimpi ternyata di rumahku itu dikepung oleh puluhan bahkan ribuan jin-jin dalam bentuk ular dan genderuwo, sehingga waktu malam itu terjadilah pertarungan aku dan pasukan-pasukan genderuwo itu, dan saya berhasil banyak membunuh genderuwo-genderuwo itu. Tapi anehnya ketika saya itu bangun di pagi hari, ketika saya itu membuka pintu rumah depan saya, di depan rumah saya itu banyak bulu-bulu yang panjang-panjang yang berwarna coklat. Itu banyak sekali, saya itu heran, ini bulu apa? Kalau tadi malam saya itu mimpi membunuh genderuwo, masa bulunya ada di dunia nyata. Dan juga anehnya lagi bahwa ketika saya itu bakar bulu-bulu genderuwo itu, orang yang punya pesugihan tadi langsung sakit seketika itu, tidak ada sebabnya sampai sekarang. Dan setelah beberapa bulan kemudian, 2 orang laki yang sakit keras yang meminta kami untuk meruqyahnya, dan setelah kami meruqyah, malamnya kami itu bermimpi dibawa oleh pasukan hitam-hitam yang sangat banyak sekali ke lereng Gunung Lawu. Di sana itu di padang pasir yang sangat luas, dan saya melihat pasukan-pasukan genderuwo yang sangat banyak sekali. Saya itu ditanyai raja jinnya, dia itu bertanya kepada saya, mengapa kamu selalu menggagalkan rencana saya? Orang-orang itu nyawanya sudah diumbun-umbun. Saya menjawab, saya itu cuma dimintai tolong, dan ini bentuk jihad fisabilillah dari saya. Pasukan genderuwo itu langsung kocar-kacir, termasuk rajanya. Dia itu bersembunyi di istananya. Di istananya letaknya di tebing-tebing yang berongga-rongga di lereng Gunung Lawu. Saya itu mengejarkan dan mengobrak-abrik semua. Dia itu semuanya jadi pergi. Dari peristiwa-peristiwa mimpi-mimpi itu, saya itu mulai sadar bahwa ternyata banyak orang sekarang ini yang ingin kaya bekerja sama dengan bangsa jin. Dia itu bersama bangsa jin untuk mencari kekayaan. Mereka itu harus menyetorkan tumbal pesugihan setahun sebelum kejadian ditumbalkan, sehingga dia itu harus menyetorkan nama-nama itu pada para dukun, dan dukun menyetorkan kepada kerajaan-kerajaan jin pesugihan, sehingga maklum bahwa kadang banyak orang yang sakit parah, nyawanya tidak tertolong, dan ketika dicarikan pengobatan medis kadang tidak terdeteksi, dicarikan paranormal dan peruyah tidak sembuh. Bagi kami berpikir, maklum saja mereka itu menjadi kekuasaannya raja-raja jin. Kalau kita berpikir, siapa yang berani melawan kerajaan jin? Mungkin cuma orang-orang yang dapat kelebihan, cuma orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini sudah menjadi tugas kami, bahwa tugas dakwah kami menolong sesama, yang diterangkan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Jin ayat 6 disebutkan, innahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalun minal jin ya'uduna birijalun minal jini fazaduhum rahaqa. Sungguh ada laki-laki bangsa manusia bekerja sama dengan laki-laki bangsa jin. Kerjasama keduanya itu tidak lain akan menambah kesesatan. Juga dalam surat Al-An'am ayat 128 disebutkan, wa yawma yahsyuruhum jami'a ya ma'saral jinni qad taksartum minal ins wa qala awliya'ahu minal insi rabbana stamta ba'duna wa balagna ajalati ajal talana
qala naru maswahum khalidina fiha illa masya Allah inna rabbaka hakimun alim. Di hari Allah mengumumkan manusia dan jin, Allah memarahi bangsa jin. Wahai jin, kenapa dulu kamu banyak menyesatkan manusia? Dimarahi Allah, jin itu diam saja. Malah manusianya yang dulu di dunia bekerja sama dengan jin mengatakan, ya Tuhan kami, sesungguhnya dulu bangsa jin banyak memberikan kami kesenangan. Kemudian Allah memutuskan bahwa neraka menjadi tempat tinggal mereka selamanya. Kecuali jika Allah menghendaki lain. Allah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Dari ayat itu jelas bahwa ada orang-orang yang bekerja sama dengan bangsa jin. Dan jelas disebutkan bahwa di antara kerjasama itu dari bangsa manusianya banyak mendapatkan kesenangan. Kesenangan harta ataupun kesenangan nafsu. Kalau istilah orang Jawa, kerjasama manusia dan jin untuk memperoleh kesenangan harta ataupun nafsu, itulah yang dinamakan pesugihan. Walaupun banyak orang sekarang ini tidak percaya. Juga dalam kitab Injil Yohanes 10 ayat 10 disebutkan bahwa pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai segala kelimpahan. Seorang pendeta mengatakan bahwa yang dimaksud pencuri itu adalah iblis. Iblis dari bangsa jin bisa saja mencuri barang-barang kita. Kalau barang-barang curian itu diberikan kepada manusia, itulah yang dinamakan pesugihan. Bagaimana fenomena pesugihan menurut ilmu mistik Jawa? Ilmu mistik Jawa menerangkan bahwa orang-orang Jawa itu bekerja sama dengan bangsa jin dalam 4 hal. Yang pertama, pesugihan. Jin dan manusia bekerja sama dalam memperoleh kekayaan. Manusianya ingin kaya, jinnya ingin dihormati dan ditaati, serta dapat pengorbanan. Yang kedua, santet dan pelet. Santet, manusia dan jin bekerja sama untuk menyakiti ataupun membunuh seseorang yang dikehendaki. Adapun pelet, manusia dan jin bekerja sama agar dikasihani oleh orang-orang tertentu. Yang semula dibenci menjadi dicintai, yang semula dihina menjadi dihormati. Yang ketiga, ilmu isian pusaka-pusaka, bahwa kebiasaan orang-orang dulu ada berperang, siapa yang kuat dia yang berkuasa, sehingga mereka itu perlu pusaka-pusaka yang ampuh, sehingga pusaka-pusaka itu harus diisi oleh empu-empu yang sakti, diisi dengan jin-jin yang kuat agar setiap berperang itu selalu menang. Ada pun juga pusaka-pusaka yang diisi untuk wibawa agar jadi pemimpin, dihormati dan ditaati oleh rakyatnya. Yang keempat, ilmu cekelan atau isian dalam tubuh. Jin dan manusia bekerja sama dengan jin itu dimasukkan dalam tubuh manusia agar manusia itu menjadi kuat, perkasa, tahan pukul, dan kebal bacok. Bagaimana fenomena pesugihan menurut ilmu mistik Jawa? Ilmu mistik Jawa menerangkan bahwa orang-orang Jawa itu bekerja sama dengan bangsa jin dalam 4 hal. Yang pertama, pesugihan. Jin dan manusia bekerja sama dalam memperoleh kekayaan. Manusianya ingin kaya, jinnya ingin dihormati dan ditaati, serta dapat pengorbanan. Yang kedua, santet dan pelet. Santet, manusia dan jin bekerja sama untuk menyakiti ataupun membunuh seseorang yang dikehendaki. Adapun pelet, manusia dan jin bekerja sama agar dikasihani oleh orang-orang tertentu. Yang semula dibenci menjadi dicintai, yang semula dihina menjadi dihormati. Yang ketiga, ilmu isian pusaka-pusaka, bahwa kebiasaan orang-orang dulu ada berperang, siapa yang kuat dia yang berkuasa, sehingga mereka itu perlu pusaka-pusaka yang ampuh, sehingga pusaka-pusaka itu harus diisi oleh empu-empu yang sakti,
diisi dengan jin-jin yang kuat agar setiap berperang itu selalu menang. Ada juga pusaka-pusaka yang diisi untuk wibawa agar jadi pemimpin, dihormati dan ditaati oleh rakyatnya. Yang keempat, ilmu cekelan atau isian dalam tubuh. Jin dan manusia bekerja sama, dengan jin itu dimasukkan dalam tubuh manusia agar manusia itu menjadi kuat, perkasa, tahan pukul, dan kebal bacok. Dan salam untuk raja-raja jin Ratu Pantai Selatan, Kerajaan Jin Gunung Lawu. Mungkin Anda heran dengan saya, siapa pemuda yang bodoh dan yang hina ini, yang sering menerobos kerajaan-kerajaan Anda dan mengambil nyawa-nyawa orang yang kamu sandera.